Halo warga GBKP dimanapun berada, kami kembali bertemu dengan saudara-saudara dalam sermon dan diskusi perpulungan Jabu-Jabu GBKP berbahasa Indonesia. Hari ini kita akan membahas sermon perpulungan Jabu-Jabu untuk tanggal 30 Maret sampai tanggal 5 April 2025 dengan bahan Kisah Para Rasul 26 ayat 19 sampai 23. Oke, kami baca dari sini. Sebab itu, ya Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari surga itu aku tidak taat. Tetapi mula-mula aku memberitakan kepada orang-orang Yahudi di Damsyik, di Yerusalem, dan di seluruh tanah Yudea, dan juga kepada bangsa-bangsa lain, bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah, serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Karena itulah orang-orang Yahudi menangkap aku di bait Allah dan mencoba membunuh aku. Tetapi oleh pertolongan Allah aku dapat hidup sampai sekarang dan memberi kesaksian kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar. Dan apa yang kuberitakan itu tidak lain daripada yang sebelumnya telah diberitahukan oleh para nabi dan juga oleh Musa, yaitu bahwa Mesias harus menderita sengsara dan bahwa ia adalah yang pertama yang akan bangkit dari antara orang mati, dan bahwa ia akan memberitakan terang kepada bangsa ini dan kepada bangsa-bangsa lain. Sampai di sini nih ya, bahan kita. Tema kita, nurikan karena Yesus mankrina manusia dengan topik sehna berita semeriah. Jadi sebelum kita bahas ini, menurut lu sampainya Injil ke Kalak-Karo ini apa kira-kira yang berbeda gitu dibanding kalau tadinya kita nggak pernah mendengarkan Injil? Ya, kita nggak akan kenal Yesus lah. Terus yang kedua, ya kaum bapak akan banyak poligami. Itu karena memang katanya ya, tapi belum diteliti secara ilmiah. Tapi katanya dulu kaum ibu orang Karo ini katanya waktu belum mengenal Kristus atau Injil belum sampai ke tanah Karo. Kayak gimana ya kalau suaminya cuma punya istrinya satu, sepertinya mereka merasa kalah, merasa nggak jago lah suaminya. Ya, kurang ini lah, makanya bapak kok nggak seperti suami yang lain, orang-orang sudah pada punya istri 3, 4, 5, bapak kok cuma satu, kira-kira begitu katanya, tapi ini belum diteliti. Kemudian kalau kita pernah pengalaman di Gunung Meriah ya, kita kan pernah tugas 13 tahun di Lubuk Pakam, di Gunung Meriah itu ada rebu-rebu, semacam kerja tahunnya orang Gunung Meriah. Itu ada tradisi rebu-rebu itu salah satunya berjudi. Itu tradisi apanya ya? Ada salah satu ya, karena kan rebu-rebu itu ada beberapa hari, ada berjudi, ada mencari ikan ke sungai gitu kan, sampai masak bersama gitu. Nah, kalau saja firman Allah atau berita semeriah itu belum sampai, jangan-jangan kita masih primitif begitu. Kemudian yang lain, yang paling terasa itu dunia bisnis, karena kehadiran misionaris itu juga sekaligus membuka market-market, membuka pasar-pasar rakyat. Karena itu kita kenal kan ada 3 Senin kan, ada kalau di Simolangit hari Jumat ya, 3 Simolangit Jumat, 3 Simolangit Jumat misalnya kan, 3 Lingga Kamis. Kamis. Jadi oleh penginjil diperkenalkanlah ke orang Karo bisnis jual beli, lalu dibangunlah 3 itu market itu. Tapi nggak ada itu hari Minggu. Belakangan itu muncul ada pajak hari Minggu. Kalau nggak ada. 3 itu berarti pasar ya? Pasar itu umumnya selalu di hari-hari biasa. Senin, supaya Selasa, Rabu gitu hari Minggu bisa gereja. Iya. Kemudian pertanian juga salah satu sumbangsih misionaris. Jadi kalau sebelum datang misionaris itu 3 kita kapan? Nggak teratur. Mungkin semacam barter gitu, karena Perlanja Sira itu kan yang
turun dari dataran tinggi menuju ke dataran rendah, ke Medan. Mereka berniaga, mereka membeli garam. Waktu datang mungkin mereka bawa rempah-rempah atau hasil bumi dari dataran tinggi kan, dipasarkan di dataran rendah, pulangnya mereka bawa garam. Karena di gunung gak ada garam ya? Gak ada garam, jadi hanya semacam itu. Tapi kalau market-market itu kan mendekatkannya ke tengah-tengah masyarakat kan. Jadi mereka nggak perlu sejauh itu berjalan kan. Sana ada, sini ada. Di setiap kampung umumnya ada. Kemudian yang paling terasa sekolah pastinya, sekolah. Iya. Karena anak-anak sudah diajari baca tulis kan. Itu juga sebenarnya patut kita berterima kasih terhadap datangnya Injil. Lalu yang terakhir pastinya rumah sakit. Nah makanya banyak orang bertanya-tanya kan, kenapa itu rumah sakit umum Kaban Jahe itu dinyatakan milik GBKP? Sebelumnya kan milik pemerintah itu. Tapi karena sejarah menunjukkan bahwa memang Zending itu lah yang membuka rumah sakit itu, dan mereka mewariskannya ke GBKP hanya karena mungkin ketidakmampuan GBKP mengelolanya kala itu. Kemudian diserahkan, belum sanggup, kemudian diserahkan ke pemerintah. Dan belakangan kita meminta kembali. Jadi jangan heran kalau namanya sekarang itu kan sudah ada kerjasama dengan pihak swasta, Murni Teguh, kemudian dibuat namanya rumah sakit Zending kan, Murni Teguh Zending. Jadi mengingat kembali sejarah itu. Jadi selain bisnis, kemudian pendidikan, kemudian kesehatan, kemudian pertanian. Jadi ada banyak hal yang disumbangkan oleh datangnya misionaris. Selain itu tadi ya, kemudian agak gimana ya, pernikahan poligami itu menjadi turun jauh atau aib sekarang kalau malah kalau ada warga GBKP yang begitu, malah jangankan warga GBKP, masyarakat Karo saja sudah merasa itu aib. Gitu. Aneh kayaknya kok. Aneh, janggal, bukan suatu yang dibiasakan lagi. Nah, kalau begitu seperti tema kita hari ini, nurikan karena Yesus menkirim manusia, sehendak berita meriah, kita patut bersyukur, itu yang diawalkan. Kemudian kalau kita kembali ke kisah ini kan Paulus ini di hadapan sidang waktu itu ya, belum ada hakim kan. Waktu itu kan hakim itu, raja itulah yang berfungsi sebagai hakim. Karena itu ketika Paulus itu diadukan karena dia mengajarkan ajaran yang menyimpang dari ajaran agama Yahudi, Paulus harus berhadapan dengan Raja Agripa. Itulah kisah kita ini. Dan jangan lupa ini Agripa ini sebenarnya Agripa II. Dia cucu dari Herodes Agung. Jadi raja yang terkenal itu kan di Alkitab Herodes Agung kan. Herodes itulah yang berjasa ya, bukan berjasa namanya. Yang terkenal karena keputusannya untuk membunuh anak-anak waktu itu. Sehingga Yesus juga salah satu target yang harus dibunuhnya. Waktu masih bayi ya, baru lahir masih bayi. Lalu yang kalau gitu bukan berjasa. Bukan berjasa. Dia terkenal dengan kejahatannya. Kekejamannya. Orang masih bayi. Masih bayi. Dan dia juga otak dibalik pembunuhan Yohanes Pembaptis. Kita ketahui nasib Yohanes Pembaptis kan dipenggal kepalanya. Nah, itulah Herodes Agung, kakeknya Agripa yang dalam kisah Paulus ini. Lalu ayahnya Agripa ini, Agripa I, itu juga tidak kalah kejamnya. Agripa I itulah yang berjasa juga ya, yang terlibat pembunuhan Jakobus atau Jakub dalam bahasa Karo. Itu salah satu rasul yang dibunuh oleh Agripa. Jadi kalau dari sejarah keluarga ini, kita kemudian memahami kenapa bagaimanapun pasti kalau keluarga yang sudah sejak kakeknya itu musuhnya kekristenan, sudah pasti pembelaan Paulus itu
nggak akan mendapat respon yang baik. Iya, nggak mungkin kayak keluarga Romeo dan Juliet ya. Orang tuanya bertengkar, anaknya jatuh cinta. Nggak mungkin kalau ini ya. Kemudian dalam pembelaan itu Paulus memakai kesempatan menceritakan sejarah atau alasan kenapa dia kemudian menjadi pengikut Kristus. Karena kita ketahui kan Paulus itu kan ya semacam murtad lah di agama Yahudi kan, karena dia orang yang termasuk salah satu tokoh yang paling getol itu memusnahkan kekristenan. Kita ketahui larinya orang-orang Kristen meninggalkan Yerusalem itu juga karena kekejaman Paulus. Malah dalam khotbah minggu kita kemarin, Paulus ada di antara orang-orang yang membunuh Stefanus. Nah, dia ada di situ, dia menjaga pakaian mereka. Jadi sudah terkenal ini Paulus dengan reputasinya sebagai orang yang menyakiti orang-orang Kristen. Nah, ketika dalam pembelaannya dia menceritakan sejarah kenapa dia kemudian menjadi pengikut Kristus, tentu sesuatu yang menarik untuk dicermati. Dan ada beberapa poin dalam pembelaan Paulus. Dia menceritakan tentang pertobatan, bagaimana dia bertobat, dan menceritakan tentang berbalik kepada Bapa, turn back, berbalik dia menjadi betul-betul baru, pertobatan. Nah, ini yang menjadi penekanan kita. Kenapa kita harus menyampaikan Injil agar orang-orang berbalik kepada Bapa. Nah, sekarang kan apalagi yang bisa kita lanjutkan dari pelayanan para misionaris. Padahal perjuangan Paulus ini serem loh ini. Menghadapi Agripa II. Ya, di hadapan raja kan. Iya, yang notabene semua darahnya darah yang pembenci Kristus. Karena kan iya, reputasi keluarganya ya. Iya, kayak apa yang dibilang itu. Kau tidak perlu membela dirimu, menceritakan dirimu sebaik apapun di hadapan para pembencimu, karena sebaik apapun kau akan tetap dibenci. Iya. Seburuk apapun kau, tak perlu kau bela dirimu, yang mencintaimu akan tetap mencintaimu tanpa syarat. Jadi ini kan keluarganya udah benci sama Kristus ini. Sudah menjadi tema keluarganya kan, iya, pembenci-pembenci Kristus. Ini mau dibela Paulus sebenarnya pekerjaan yang berat ini, membela-bela Kristus yang memang sudah dibenci. Dan yang menarik kan Paulus ini agak istimewa ini, karena dia kan terkenal sebagai salah satu rasul kepada orang-orang yang bukan Yahudi kan. Muncul dalam pikiran Paulus betapa pentingnya firman Allah itu didengarkan oleh manusia, semua orang ya. Semua orang. Jadi sama seperti tema kita, sehingga Allah itu tidak menjadi eksklusif hanya milik orang Yahudi. Pauluslah yang membuka jalan. Kemudian firman Allah itu tersebar di seluruh dunia dan sampai ke kita. Yang pertama, Paulus target pemberitaannya orang-orang Yunani. Kemudian karena Paulus ini bukan orang yang sembarangan, dia ahli strategi. Kemudian strateginya berhasil. Kenapa? Karena Paulus berpendapat waktu itu kan hanya Roma lah negara adikuasanya saat itu kan. Sekarang seperti Amerika lah umpamanya. Dialah negara adikuasa waktu itu. Artinya negara yang paling luas jajahannya. Nah, sehingga kalau kita baca surat Roma, itulah surat yang paling lengkap kan teologinya Paulus. Karena Paulus mengirim surat itu ke Roma dengan harapan orang Roma menjadi Kristen. Lalu selanjutnya kalau Roma menjadi Kristen, pasti semua jajahan Roma akan menjadi Kristen. Karena dia adik kuasa waktu itu ya? Iya, karena biasanya agama penjajah itu menjadi agama rakyat yang dijajahnya kan. Nah, dan ide cemerlang Paulus ini terbukti, sehingga begitu Roma di bawah kekuasaan Kaisar Konstantinus Agung itu menjadi Kristen, hampir separuh dunia ini menjadi Kristen. Nah, jadi target Paulus memang menyampaikan berita si meriah itu, Injil itu ke seluruh dunia. Orang besar yang ingin menghentikan Injil, orang besar juga yang menyebarkan. Iya.
Jadi mungkin Paulus mau menebus apa yang pernah ia lakukan sebelumnya kan. Karena dia lihat Stefanus itu ya dilempari, dia merasa bertanggung jawab jadinya. Walaupun tidak mudah kalau kita baca firman ini kan. Walaupun Paulus merasa banyak tantangan, dia hampir dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Dan dia juga dipenjarakan 2 tahun. Tapi uniknya Paulus, memang kita kan suka juga dengan pemikiran, salah satu pemikiran Paulus kan, yang tertulis di Filipi 4 ayat 8 ya, yang menceritakan kemampuannya mengolah pikirannya, sehingga meskipun dia di penjara, dia tidak melihat itu sebagai penderitaan. Malah Paulus menganggap 2 tahun di penjara itu sebagai kesempatan untuk mimbar-mimbarnya menyampaikan firman ke orang-orang yang di penjara. Terbukti nantinya orang-orang yang di penjara itulah yang akan menyampaikan firman Allah ke mana-mana. Jadi luar biasa memang Paulus ini. Memang kalau Paulus gimana proses cara berpikirnya unik ya. Saat dia memang harus mati pun apa itu kehidupan? Bagiku kehidupan adalah Kristus. Iya, jadi kemampuannya mengolah pikiran ya. Dan matilah kemenangan tuh. Karena kan kalau kita membawa ke kita lah ya, sebagai orang-orang yang melanjutkan pekabaran Injil ini, tantangan kan hebat. Ini lebih serem ini sebenarnya kalau si Paulus kayak yang dia 13 tiba-tiba ya Raja Agripa, berarti kan dia ngomong langsung ke hadapan raja. Berani. Ya, dia memang sudah siap mati sebenarnya. Dia sudah siap mati. Kemudian yang menarik dari pembelaan Paulus ini, dia mau katakan kalau pemberitaan yang dibawanya itu bukanlah sepenuhnya ajaran yang baru. Karena kan dia dituduh menyelewengkan atau mengubah ajaran Yahudi kan. Karena itu kalau kita baca, Paulus mengatakan bahwa apa yang ia sampaikan itu sama dengan apa yang disampaikan nabi-nabi sebelumnya. Juga sama dengan yang disampaikan Musa. Iya, dia 22 itu. Karena Musa dan nabi-nabi sebelumnya itu ada di perjanjian lama yang menjadi Alkitabnya orang Yahudi. Jadi yang diceritakan Paulus juga ajaran yang diterima orang Yahudi. Kan orang Yahudi ini kan salah paham ini. Mereka mengira kan Paulus ini mengarang-arang cerita. Karena itu Paulus membuat pembelaan bahwa apa yang aku beritakan ini sama dengan apa yang nabi-nabi beritakan sebelumnya. Jadi aku tidak memberitakan sesuatu yang kukarang begitu, tapi ini sama dengan iman kalian. Namun dia menyempurnakannya kan, karena ada Yesus kan, ada Yesus digenapi, sehingga Paulus lah yang mencari akarnya di perjanjian lama kan. Sehingga muncullah mulai dari kitab Yesaya juga sudah ada akar bahwa suatu saat Mesias itu akan datang. Dan Mesias lah yang ia beritakan ini. Nah, jadi dia mau katakan kalau ajaran yang ia sampaikan itu adalah sebuah kebenaran. Iya, ayat 23 ya. Yaitu bahwa Mesias harus menderita sengsara dan bahwa ia adalah yang pertama yang akan bangkit. Ini yang diceritakan. Ini juga yang ku ceritakan, yang diceritakan oleh para nabi dan juga oleh Musa. Kemudian yang paling penting, yang juga berhubungan dengan tema kita, Paulus ini kan ada 3 sebenarnya pokok pemberitaannya. Pertama, dia menceritakan tentang kematian Yesus. Itulah yang dia sampaikan di hampir semua tulisannya. Lalu diikuti dengan kebangkitan Yesus dari kematian. Karena Paulus pernah berkata, kalau kebangkitan itu tidak terjadi, sia-sialah iman kita kan. Jadi Paulus mengatakan bahwa dia memberitakan tentang kematian Yesus. Dia memberitakan juga tentang kebangkitan atau kemenangan Yesus melawan ketakutan yang paling hebat itu, yaitu kematian. Dan yang terakhir, Paulus mengatakan alasannya menyampaikan firman ke orang-orang bukan Yahudi itu, karena itu amanat Yesus sendiri untuk memberitakan firman ke seluruh bumi. Kita ketahui kan waktu peristiwa kedagingan Tuhan Yesus kan, kenaikannya. Nah, waktu Yesus mau berangkat meninggalkan murid-murid, dia menyampaikan apa yang kita kenal dengan amanat agung, bahwa mereka meminta
baptislah semua orang, jadikanlah mereka murid-muridku, sebarkanlah firman Allah sampai ke ujung bumi. Jadi itu amanat yang sejujurnya apakah gereja kita masih melakukannya? Kan ini perlu jadi pertanyaan kan. Apakah GBKP masih menginjil menurut lu? Beberapa masih ada juga sih. Kemarin di mana si Deta Sarjansen itu? Oh, dia buka pos PI di Pangururan dengan kita di Pangururan ini. Karena banyak tempat pos-pos PI juga yang baru sebenarnya timbul. Ya, tapi bukan lagi menjadi sasaran utama gereja. Kalau Jadi gereja kita sebenarnya sudah menyibukkan atau menghabiskan waktunya untuk merawat orang-orang yang sudah menjadi anggota Kristen kan, merawat anggotanya saja. Tidak ada lagi prioritas dalam program-program kita untuk keluar menyampaikan firman. Padahal kalau kita lihat, kita kan di kelas Sibolangit kan, kita terpampang lah di depan, di jalan utama itu kuburan misionaris itu kan di samping gereja Sibolangit kan. Kalau mereka itu waktu muda berangkat ke sini dan tidak pernah pulang, itu kan luar biasa kan, tidak pernah pulang ke keluarganya. Tulangnya pun nggak pulang. Tulangnya pun tidak pulang gitu. Tulang belulangnya tinggal di sini. Kalau kita berangkat ke Bulu Hawar, dulunya kan dikuburkan lah itu keluarga penginjil di belakang gereja itu yang sekarang sudah mereka pindahkan kan. Nah, bayangkan ada orang yang menyampaikan firman ke tempat asing, ada istrinya juga mati di situ. Nah, itu kan luar biasa. Nah, itulah pesan yang Paulus mau katakan kalau dia sedang mengerjakan perintah Yesus. Seberat apapun dihadapi. Sama seperti misionaris kita ya, seberat apapun cobaan dihadapi untuk memberitakan firman ke orang karo. Nah, jadi semacam ya pesan ke pemirsa kita, apakah ada semacam cita-cita kita sepanjang hidup kita satu orang saja yang tidak pernah mengenal bahwa Kristus itu juru selamat, bisa kita bawa bergabung ke Kristus? Ada nggak orang yang berniat begitu? Jangan-jangan setelah orang mengenal dia, ada yang keluar dari gereja. Setelah orang mengenal dia, ada yang meninggalkan Kristus. Padahal kita diberi amanat agung membawa sebanyak mungkin orang kepada Kristus. Jangan-jangan karena ucapan kita, postingan kita, kritikan kita, orang kemudian meninggalkan Kristus. Iya, nggak mau lagi dia gereja. Nggak gereja lagi. Ya, sebaliknya kan. Nah, ini dalam rangka 18 April nanti GBKP akan merayakan Sehna Berita Semeriah. Nah, itulah makanya inilah tema kita ya. Nah, bagaimana kalau kita lanjut ke diskusi ya? Nah, teman-teman, mari kita buka. Ada dua diskusi sebenarnya yang disiapkan gereja bagi kita. Pertama, soalnya arah ora tenta sendah turikan pengangkandu karena cara Paulus berberita semeriah. Ulangi nih. Arah ora tenta sendah turikan pengangkandu karena cara Paulus berberita semeriah. Caranya, aku tadi menarik juga sih. Dia caranya menyampaikan berita Injil itu, dia nggak pakai teori ini itu gitu enggak. Dia hanya mau cerita pengalamannya. Dia cerita pengalaman. Kalau aku tadi baca di sini kan di ayat 12, dia ini memang cerita loh. Dan dalam keadaan demikian, ketika aku dengan kuasa penuh dan tugas dari imam-imam kepala sedang dalam perjalanan ke Damsyik, tiba-tiba ya Raja Agripa, pada tengah hari bolong, aku melihat di tengah jalan itu cahaya yang lebih terang dari cahaya matahari gitu loh. Jadi hanya cerita. Kami semua rebah ke tanah. Tetapi aku menjawab, siapa engkau, Tuhan? Kata Tuhan, akulah Yesus yang kau aniaya. Jadi hanya ceritakan pengalaman rohaninya ke Raja Agripa. Dia hanya menceritakan itu. Dia nggak bilang, pada khotbah pendeta ini, enggak. Dia enggak apa kata orang, tapi apa yang dialami. Karena kalau kata orang kan, ya dia menceritakannya juga kan,
apa kata kemarin itu ya, gitu. Ini nggak langsung tahu lah kamu, kalau pengalaman kita sendiri kan kita ceritanya apa membara-bara kan, apa bahasa Indonesia membara-bara. Artinya menggebu-gebu, berapi-api ya. Dan memang Paulus memang kan apa yang seperti yang kamu sampaikan itu penting kan bagi kita juga, bahwa pengalaman rohani itu selalu penting. Dan itu hal yang kurang disentuh di gereja kita sebenarnya, karena kita nggak memberi ruang kepada jemaat kita untuk bersaksi. Beda halnya dengan gereja-gereja yang lain kan, mereka punya waktu dalam ibadah, memberi kesempatan untuk jemaat bersaksi. Kita kan hanya dalam perpuluhan jabu-jabu lah kesempatan kita bersaksi kan. Pengalaman rohani itu penting, karena dalam pengalaman rohani lah kita merasakan perjumpaan kita dengan Tuhan. Itu yang Paulus sampaikan ini kan, bagaimana dia kemudian bertobat kan dalam perjalanannya ke Damsyik atau Damaskus. Dan yang kedua, Paulus itu kan bila dia bertemu dengan orang Yahudi, dia menjadi orang Yahudi kan. Tapi bila dia bertemu dengan orang Yunani, dia menjadi orang Yunani. Dengan kata lain, Paulus itu untuk memenangkan jiwa, dia mencoba untuk meresapi kepada siapa dia memberikan firman, dan itu yang dilakukan GBKP kan. Karena GBKP itu satu-satunya gereja atau satu-satunya organisasi yang tersisa di dunia ini yang memperjuangkan budaya Karo ini. Hanya kita yang tersisa kan, yang sungguh-sungguh memperjuangkan budaya Karo. Karena kita kan selalu mencoba inkulturasi itu kan, mencoba mengkarokan kekristenan kan, artinya menyampaikan berita Injil dalam wajah orang Karo kan, supaya kini Karon itu nggak hilang. Kita kan mengikuti apa yang Paulus lakukan kan, makanya kita pernah waktu kuliah tuh, kapan itu muncul, dulu ada semacam buletin waktu gereja kita mau menceritakan tentang Calvinisme. Itu digambarkanlah Johannes Calvin itu menggunakan bulang-bulang kan, rose lengkap dia, berspihar. Jadi mau katakan kalau firman Allah itu nggak akan berhasil kalau kita tidak menyampaikannya sesuai dengan budaya setempat. Makanya muncul kata dibata kan, dibata itu kan bukan terminologinya kekristenan kan, itu kan dewata itu, tapi kita menggunakannya karena itulah terminologi yang dikenal oleh orang Karo. Itu dipakai ya. Itu yang kita pakai. Jadi kalau Paulus ini caranya menyampaikan firman itu, satu tadi yang kita singgung tadi, dia menggunakan logikanya. Dia mencoba mengkristenkan Kaisar Konstantinus, sehingga dengan sendirinya firman itu didukung oleh pemerintah waktu itu. Jadi jangan heran kalau gereja GBKP selalu menjalin hubungan yang baik dengan pemerintah juga. Buktinya setiap pertemuan-pertemuan rapat-rapat atau sidang-sidang besar kita selalu mengundang pemerintah kan? Karena berseberangan dengan pemerintah itu sama dengan menghambat berita Injil tersampaikan. Kalau gereja Makassar lain lagi ya nih, justru gereja yang dipanggil ke pemerintah ya. Kalau di Makassar itu agak berbeda. Sidang paripurna di Dewan Perwakilan Rakyat itu harus dibuka oleh Ketua Sinode. Jadi agak berbeda dengan kita. Iya, kok kita justru kita yang terus manggil mereka ya. Agak berbeda memang. Kalau ya mungkin pengaruh budaya juga ya. Jadi gereja masih membutuhkan pemerintah, makanya kita selalu ngundang meskipun ada ketegangan kan selalu. Tapi kalau pemerintah nggak, jarang ya. Gimana jarang nggak undang gereja ya? Kayaknya buka sidang DPRD gitu. Belum apa. Walaupun kalau di Tanah Karo ya sudah agak baik lah, karena mereka sudah buka kebaktian katanya, ceritanya. Mereka sudah buka kebaktian di kantor sekali seminggu. Itu juga sudah langkah baik, langkah maju lah itu. Kita harapkan lah ya. Kemudian yang kedua,
Turikan pengalaman du ibas berita si meriah ini, dia bertanya ke kita pengalaman kita menginjil atau menyampaikan Injil, berita Injil. Ku ise dengan kai ulihna man bana begepe mandiri indu. Mandiri indu Iya. Jadi bagaimana pengalaman kita menyampaikan firman atau menyampaikan berita Injil, kepada siapa kita sudah menyampaikannya, apa hasilnya bagi mereka dan bagi kita juga. Nah, jadi ini ada satu pertanyaan, tapi sesungguhnya ada 3 di dalamnya. Iya, kalau ini kalau kurasa kita kasih dulu kesempatan sama pemirsa. Iya, pengalamannya. Pengalaman pemirsa ya, menyampaikan berita Injil. Tapi kami ingat juga kan, waktu kita pernah menginjil, waktu itu Bangun Purba itu masih sangat luas. Waktu Bangun Purba tahun 2002 ya, kita pernah sampai ke Bahkuningan kan. Iya. Bahkuningan itu udah, wah di mana itu ya, kecamatan apa itu? Simalungun, Kabupaten Simalungun. Apa namanya itu, lupa aku. Pokoknya kita sudah di perbatasan Deli Serdang ke Simalungun itu. Jalannya waduh bukan main. Iya. Waktu itu Bahkuningan masih ke Bangun Purba, sekarang sudah ke Lubuk Pakam. Iya. Melewati medan yang luar biasa, berat, sunyi, Willy apa itu, babi hutannya juga masih lewat kan waktu itu, masih lewat serombongan berlewat gitu. Dan kita menyampaikan firman itu ke orang yang tidak pernah mendengarnya. Jadi desa terpencil, tidak pernah mengenal dengan baik apa yang disebut dengan berita Injil, dan kita datang ke sana dan mereka menyambut kita luar biasa. Dan itu menjadi kenangan sepanjang hayat kan. Iya. Walaupun akhirnya mereka pindah ke Lubuk Pakam karena sudah lebih dekat. Tapi hasilnya kepada mereka ya, dan apa juga hasilnya kepada kita. Kalau kepada mereka ya mungkin berbeda-beda lah. Kita nggak pernah wawancarai mereka ya, tapi yang pasti mereka senang dengan kehadiran kita. Gereja mereka juga kita bantu waktu itu kan, orang Bangun Purba datang membantunya untuk mendirikan. Kepada kita itu yang penting kita bicarakan. Bagaimana kesan kita? Kalau aku waktu itu ya, walaupun medannya berat, kita berlumpur-lumpur untuk sampai ke sana, tapi kok ada sukacita yang paling dalam di hati yang muncul, ada rasa damai, walaupun pulang kelelahan kan. Atau pengalaman kita pernah juga kan, kita jalan kaki dari Durintinggung ke Rumah Liang. Belum ada Luhung itu kan, belum ada jembatan Luhung. Masih jembatan apa kita itu? Kita jalan kaki. Kita dari Durintinggung itu jalan kaki, melewati 2 sungai, bertemu kawanan monyet juga di tengah hutan, bertemu kobra juga. Itu kan jadi cerita yang luar biasa kan. Sampai di Rumah Liang, sukacita bertemu mereka. Tapi setelah pelayanan selesai, mulai lagi lah terpikir perjuangan untuk pulang jalan juga. Tapi memang kalau ingat ekspresi mereka itu bahagia gitu ya. Mereka bahagia dengan kunjungan-kunjungan itu. Dan itu dulu waktu tidak sebaik sekarang. Kalau sekarang kan mobil saja sudah sampai ke sana kan. Kalau dulu kan jalan kaki. Dan itu menjadi cerita yang nggak putus-putusnya disampaikan. Berapa jam sampai ke sana Bang? Kita bilang sama yang nuntun jalan. Ada pertua kita waktu itu yang mengatakan. 1 jam sampai pendeta. Ternyata kita 2,5 jam. Iya, kita sampai setelah kebaktian hampir ditutup. Iya. Jadi sebelum pertutupan Tuhan itu. Itulah kebaktian yang khotbahnya 2 kali kan. Karena mereka mengira kita nggak hadir, pertua setempat sudah berkhotbah, menjelang amin-amin yang terakhir kita tiba dan khotbah lagi sekali lagi. Dan memang sungainya di atas lutut ya, harus dilewati. Dan apa kesannya, apa hasilnya bagi kita? Ya kita dapat kedamaian sih. Kita merasa itulah betul memang berita sukacita. Iya. Meskipun letih, meskipun badan hancur, berapa kali terpleset. Tapi kok
sukacitanya itu nggak hilang-hilang. Bahkan ketika kita menceritakannya saat ini, sukacita itu masih ada. Iya. Capek jalannya itu nggak ingat lagi loh nih. Itulah ternyata ya yang dirasakan oleh penginjil-penginjil, sehingga mereka kemudian mau saja menyampaikan firman itu ke seluruh dunia. Dan jangan lupa, rela mereka ya. Masih banyak yang belum pernah, belum terjangkau sekalipun mendengarkan berita Injil. Iya. Jadi pesan kita kepada teman-teman warga GBKP, jangan sampai kita lupa memprioritaskan penginjilan sebagai program di sektor kita masing-masing juga. Jangan nanti kita kemudian asik merawat yang anggota kita saja, tanpa kita sadari kita meninggal tanpa pernah membawa satu orang saja kepada Kristus. Karena banyak orang di seluruh belahan dunia, mulai lahir sampai mati, dia belum pernah mendengar berita tentang Yesus. Dan itu tanggung jawab kita. Karena jangan sampai dia mati tanpa pernah mendengar bahwa Yesus adalah juru selamat. Nah, gimana kira-kira ini? Ya, jangan lupa untuk pemirsa yang punya pengalaman, boleh juga ditulis di komentar. Iya, pengalaman penginjilan ya. Berbagi cerita rohani. Berbagi cerita rohani juga bisa loh nih, karena kita nggak tahu siapa nanti yang baca-baca komentar kan. Seperti yang diceritakan oleh Paulus, kan kita baca lagi nih, oh begini. Iya, kisah hidup Paulus ya. Karena Allah masih bekerja juga kan sampai hari ini, dan Allah tidak hanya bekerja dari rasul-rasul yang tertulis dalam Alkitab, Allah juga masih bekerja melalui pemirsa-pemirsa. Iya. Sehingga cerita atau kisah pemirsa menyampaikan Injil itu tetap baik untuk dituliskan. Supaya menjadi inspirasi juga buat generasi berikutnya. Kita nggak tahu nanti ada yang baca, iya ya gitu loh, yang banyak baca komentar di YouTube ini, lalu kisahnya diceritakan bagaimana dia mengenal Kristus, bagaimana kembali dia bertobat. Wah, ini jadi cerita menarik ini. Nah, jadi sepertinya kita sudah sampai di ujungnya sermon kita, dan dari kebetulan kita ini ada di Parbaba. Kebetulan ada rapat koordinasi bidang pembinaan GBKP, jadi kita mencuri-curi waktu di sela-sela rapat koordinasi kita untuk menyampaikan sermon ini ke teman-teman sekalian. Jangan lupa untuk tetap hadir mengikuti sermon atau diskusi perpuluhan jabu-jabu berikutnya. Kami sangat membutuhkan kritik dan saran dari saudara-saudara demi kebaikan channel ini. Dan jangan lupa bagikan channel ini agar berita Injil ini semakin banyak orang yang terberkati. Dan pesan terakhir Mandu Krina kepada teman-teman pengurus PJJ atau warga GBKP, selamat menyampaikan firman Tuhan dalam PJJ kita. Maju-maju Mandu Krina. Selamat melayani.